Hari pertama, kita akan berkenalan dengan enzim dan sifat-sifat enzim. Enzim adalah senyawa protein yang berfungsi sebagai katalis biologis, yaitu mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis bereaksi. Hampir semua enzim adalah protein, tetapi ada juga yang berupa RNA dengan fungsi katalis. Enzim bekerja sangat spesifik terhadap substrat tertentu. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, spesifik terhadap substrat hanya bekerja pada substrat tertentu. Yang kedua, bekerja pada kondisi optimum, pH, dan suhu tertentu. Yang ketiga, tidak ikut habis bereaksi, dapat digunakan berulang kali. Keempat, bersifat katalitik, mempercepat reaksi tanpa mengubah hasil akhir. Yang keempat, peka terhadap perubahan lingkungan, suhu tinggi, pH ekstrim dapat menyebabkan denaturasi. Dan yang terakhir, bersifat reversible, dapat bekerja maju atau mundur tergantung kondisi reaksinya. Hari kedua, kita akan mempelajari struktur enzim dan faktor yang memengaruhi. Apa enzim? Bagian protein yang menentukan kekhususan enzim. Kofaktor, bagian non-protein. Holoenzim, gabungan apoenzim dan kofaktor. Nah, faktor yang memengaruhi enzim itu adalah suhu, pH, konsentrasi enzim dan substrat, inhibitor, kompetitif dan non-kompetitif. Pada hari ketiga, kita mempelajari model kerja enzim. Yang pertama, model kunci gembok atau biasa disebut lock and key model. Model ini adalah teori paling awal yang menjelaskan interaksi antara enzim dan substrat. Menurut model ini, sisi aktif enzim memiliki bentuk yang sangat spesifik dan kaku, mirip dengan gembok. Hanya substrat dengan bentuk yang persis cocok seperti kunci yang bisa masuk ke sisi aktif tersebut. Sifatnya yaitu sisi aktif dianggap kaku dan tidak berubah bentuk. Analogi gembok dan kunci. Kunci yang salah tidak akan bisa membuka gembok. Demikian pula, substrat yang bentuknya tidak sesuai tidak akan bisa menempel pada sisi aktif enzim. Berikut ada contoh ilustrasi bagaimana cara lock and key bekerja. Yang kedua, model kecocokan terinduksi atau biasa disebut induced fit model. Model ini adalah teori yang lebih modern dan banyak diterima saat ini. Teori ini menyempurnakan model kunci gembok dengan menyatakan bahwa sisi aktif enzim tidak sepenuhnya kaku. Ketika substrat mulai menempel pada sisi aktif enzim akan sedikit berubah bentuk untuk menggenggam substrat dengan lebih erat dan presisi. Sifatnya, sisi aktif dianggap fleksibel dan dapat menyesuaikan bentuknya. Analogi, sarung tangan dan tangan. Sebelum sarung tangan dipakai, bentuknya tidak persis seperti tangan. Namun, saat tangan masuk, sarung tangan akan menyesuaikan bentuknya agar pas. Di bawah juga ada ilustrasi mengenai teori induced fit. Pada hari keempat, kita mempelajari cara memprediksi perubahan laju reaksi. Berikut materi dan contohnya. Jika suhu dinaikkan sedikit dari optimum, laju naik. Terlalu tinggi, turun drastis. Yang kedua, jika pH diubah jauh dari optimum, maka laju turun. Yang ketiga, jika substrat ditambah, maka laju naik sampai ke titik jenuh enzim. Yang keempat, jika enzim ditambah, maka laju naik jika substrat cukup. Yang kelima, jika diberi inhibitor kompetitif, maka laju turun karena substrat kalah bersaing. Berikut juga ada kuis yang harus kita kerjakan sebagai evaluasi dari materi yang telah dipelajari. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu.